anu, unmute, termute, enggak ada. Sudah dilihat Satria videonya? Iya, Pak. Sudah? Sudah ya? Ada komentar nggak kemarin? Kalau suaranya mungkin agak pelan ya. Saya baru ini harus volumenya harus dipolkan baru kedengaran. Karena kemarin mungkin waktu membuatnya suaranya nggak ini karena kondisi. Jadi kondisi mau keras-keras nanti yang lainnya terganggu. Jadi nggak jadi keras-keras. Oke ya. Nah, oke mungkin ini kita satu ilustrasi dulu. Mungkin nanti kalau ada komentar dulu silakan dikomentari. Nah, mungkin ini kemarin untuk soal ini, kemarin kan minta saya untuk didiskusikan itu kira-kira soal ini sudah jelas atau belum? Halo? Halo? Aduh, Iya, Pak. Belum, Pak. belum? Belum tahu maksudnya? Ya, oke. Mungkin ini kadang virtual itu jadi komunikasinya agak ini ya, kadang agak lambat. Jadi ketika kita ngomong mungkin nyampainya agak belakangan. Jadi kadang Anda ngomong juga saya mendengarkannya sudah mau ganti lalu baru mendengar. Oke. Nah, mungkin gini, ketika kita dihadapkan satu persoalan, jadi di sini sebuah segitiga ABC, ya, kemudian ada lingkaran A dan ini ya melalui A dan B, memotong ruas garis AC dan BC secara berurutan di titik D dan E. Nah, ini mungkin saya hanya memberikan satu ilustrasi, kemudian perpanjangan BA dan ED berpotongan di titik F. Sedangkan perpanjangan BD memotong CF di M. Nah, ini berarti kan soal ini ketika kita menggunakan strategi di dalam pemecahan masalah, pertama adalah kita harus mampu membuat ilustrasi dari persoalan itu. Nah, berarti kan strategi gambar. Ya, jadi artinya kan dengan membuat gambar yang baik, yang sesuai dengan persoalan itu, maka mungkin akan memudahkan kita menyelesaikan. Jadi kan kalau kita lihat di sini ada segitiga ABC. Ini saya gambar aja misalkan di sini. Ada segitiga ABC. Kemudian ini titik A, B, ini C. Bentar. Biar nggak terlalu kelihatan ini seolah sama sisi. Jadi misalkan ini ada segitiga ABC. Ya. Kemudian berikutnya di situ ketika kita buat sebuah lingkaran ini diameter ya. Jadi ini menjadi diameter. Jadi mungkin bentuknya adalah ini. Atau kalau Anda menggambarkannya boleh misalkan di sini digambarkan bentuknya yang sedikit beda. Nah, sehingga nanti ilustrasi itu mengarah pada bentuk yang mana? Oh, di sini enggak. Ini. Ya. Sehingga bentuknya bisa saja seperti ini. Ya. Jadi ini. Nah, persoalannya di situ yang dilihat, kalau misalkan Anda menggambarkan bentuknya dua ini, kira-kira nanti memenuhi atau enggak, itu yang perlu diperhatikan di dalam membuat satu ilustrasi itu adalah seperti ini.
Jadi ketika kita menggambarkan ini, jadi ini yang penting ketika kita membuat satu bentuk ini. Nah, pertama ini, kan kalau ini AB, kemudian memotong titik ini, kan memotong AC itu di D, aduh, belum dihapus ya. Ya, ini tadi ketika ini di D, ini di E. Nah, kemudian di situ perpanjangan BA. Nah, sebenarnya penulisannya ini kan menjadi satu persoalan ketika kita menuliskan perpanjangan BA itu berarti sepihak dengan A. Ya. Jadi kalau sepihak dengan A, itu sebenarnya kan perpanjangan BA itu orientasinya ke sana. Ya. Cuma di sini kan ED kan ke sana. Jadi kalau orang menggambar itu kan, padahal kalau nanti perpotongannya kan di sini. Sehingga menjadi satu ilustrasi yang mungkin barangkali nanti dilihat bentuknya menjadi pas atau enggak. Nah, itu nanti kita lihat dulu. Nah, ini ED. Kalau misalkan ini perpotongan di titik adalah F. Ya. Kemudian di situ perpanjangan BD. Ini BD. Memotong CF. Nah, ini kan nanti kan gambarnya jadi seperti ini. Ya, misalkan ini perpotongan di sini. Di titik M. Nah, di titik M. Nah, kemudian buktikan di situ MF sama dengan MC. Nah, ini kan sesuatu yang salah. Jadi, kalau kita menggambar ini, berarti kan nampak bahwa ketika kita tidak mengikuti aturan ini BA, itu sepihak ini, kemudian ED itu juga ke sana, akhirnya menghasilkan satu bentuk yang tidak mungkin. MC, MF, kan nggak mungkin ya. Jadi artinya kan itu sama, itu kan nggak mungkin. Kalau sama itu berarti orientasinya kan mesti tidak seperti itu. Nah, mungkin yang kita lihat itu kan begini. Jadi ketika kita menggambarkan satu bentuk ya, satu bentuk yang kita tuliskan, ini kalau kita buat satu ilustrasi, Oke. Kalau kita buat satu ilustrasi, ya, di sini sebenarnya kan bahwa ketika diameternya ini, kemudian kita buat ini, ya misalkan ini A, B, C. Nah, jadi dilihat perbandingan gambar ini. Kalau misalkan ini adalah di titik D, ini E. Nah, perpanjangan AB, BA itu berarti ke sana. Dan perpanjangan ED, berarti ini ED, oh di sini. Ini titik F. Nah, kemudian kalau buat BD, jadi BD itu diperpanjang. Ya, maka akan memotong FC di titik M. Nah, buktikan kalau F atau FM atau MF, FM itu sama dengan MC. Nah, kalau seperti ini kan nampak kelihatan di sini ada satu kemungkinan bahwa ini sama. Kan kalau ini kan sesuatu yang sudah tidak mungkin. Jadi artinya pertama, ketika kita menggunakan strategi gambar, maka sebenarnya kan kemampuan kita untuk membuat satu ilustrasi yang persis dengan konteksnya pada soal itu menjadi penting. Sehingga nanti kalau misalkan kita salah mengambil satu, itu kan menyebabkan kasus itu bisa berbeda
Kemudian yang kedua, mungkin hasilnya juga berbeda atau bahkan tidak mungkin seperti ini. Nah, itu menjadi satu catatan ketika kita menggunakan strategi gambar. Jadi artinya bahwa dengan membuatkan gambar yang benar itu memberikan satu kemungkinan kita itu dapat untuk memecahkan persoalan itu. Paling tidak mungkin ketika mungkin seseorang itu memahami satu masalah, sebenarnya kan dia bisa memberikan satu penjelasan atau mungkin membuat masalah baru yang sama atau justru mungkin dia bisa mengungkap masalah itu dengan caranya mereka atau bahasanya mereka sendiri. Nah, itu yang kita lihat kan bentuknya ini. Nah, ini gambar salah kita hapus. Jadi ini kalau kita membuat strategi maka ini yang kita perhatikan itu. Hanya menggambarkan itu. Nah, pertama di sini kan ini belum selesai sampai ini. Nah, artinya ketika diketahui bahwa ini kan buktikan kalau ini sama jika dan hanya jika ini. Sebenarnya kan ini adalah hal yang mungkin barangkali perlu dilihat di situ. Nah, paling tidak minimal nanti kalau misalkan kita ketahui ini sama, maka kita bisa menunjukkan ini. Yang kita lihat di sini sebenarnya bahwa ketika titik D itu di sini ya, D itu ini D. Ya. Kemudian kalau misalkan kita buat di sini perpanjang BM. Nah, jadi ini kita perpanjang dikit ya. Kemudian buat garis melalui F sejajar DC, sejajar DC. Jadi ini kita buat sejajar DC. Sehingga memotong di sini di titik G. Ya. Maka kita bisa menghubungkan ini ke sini. Ya. Jadi pertama di situ kan setelah ketemu gambar, oh maksudnya akan membuktikan itu. Nah, jadi kan pertama gambar ini, jadi gambar itu kan konteksnya persis sama dengan soal itu. Nah, kemudian ketika kita membuat rencana, nah ini kan seolah kita sudah mulai mencoba mengkaitkan di sini bahwa kalau kita membentuk segi 4, di mana diagonalnya itu kan katakanlah ketika ini diketahui sama. Orang memikirkan kalau diketahui ini sama. Kan kalau segi 4 itu yang kita lihat itu pada jajar ginjang, itu diagonalnya berpotongan dan membagi 2 sama. Ya. Kecuali kalau layang-layang itu kan hanya satu yang terbagi sama, yang pendek oleh yang panjang. Belah ketupat itu kan layang-layang, persegi panjang itu layang-layang, persegi itu persegi panjang itu jajar ginjang, belah ketupat itu jajar ginjang. Jadi seperti itu. Nah, sehingga mungkin orientasinya kan ke sini. Nah, pertama, kalau yang kita lihat di sini, kalau misalkan tadi buat garis melalui F sejajar CD, ya, sehingga memotong BM atau perpanjangan BM di G. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di situ, maka kan sebenarnya kita akan menunjukkan apakah FDCG, apakah FDCG itu jajar ginjang. Ya. Kalau menunjukkan FDGC jajar ginjang kan cukup menunjukkan kalau FD itu sejajar GC. Ya, cukup menunjukkan ini. Nah, sejajar enggak? Nah, pertama yang dilihat itu kalau misalkan ini adalah diketahui FM itu sama dengan MC, maka kalau kita tuliskan di situ kan segitiga ini F
DG itu kan sebangun ya. Sebangun atau kongruen. Kongruen ya dengan ini. Kalau kita lihat itu nanti gini. Sudut FMG itu sama dengan sudut CMD bertolak belakang. FM sama dengan MC, sementara kita ketahui dari sini dulu. Nah, kemudian sudut MFG itu sama dengan MCD, karena kita buat tadi kan FG sejajar DC. Nah, berarti kan sudut sisi sudut, maka kongruen. Segitiga CMD. Nah, jadi pertama yang kita lihat itu bentuknya adalah itu. Nah, kemudian kalau di situ kongruen, maka kan kita dapatkan sebenarnya bentuknya di situ kan GM itu sama dengan MD. Ya. Nah, kalau seperti itu kan segitiga FDM itu kongruen dengan segitiga ini CMG. Nah, berarti akibatnya di sini kan sebenarnya yang kita lihat itu kan, oh kalau gitu GC itu akan sejajar dengan FD. Oh kalau gitu kita sudah menunjukkan kalau FDCG itu jajar genjang. Nah, itu yang mungkin dilihat itu. Nah, yang kita mau tuju itu apa? MB kali MD sama dengan MC kuadrat. Nah, sekarang proses berikutnya di sini, ini kan sudah jajar genjang. Maka sekarang yang kita lihat itu ini, sudut ya, sudut. Kita ingin melihat itu nanti sebenarnya apakah segi 4 FBCG ya, itu adalah segi 4 tali busur. Ya, masih tahu ya segi 4 tali busur ya. Segi 4 tali busur itu misalkan ini A, B, E, D itu segi 4 tali busur. Kenapa segi 4 tali busur? Pertama titik sudutnya itu berada pada lingkaran. Ya, akibatnya apa? Sudut yang berhadapan ini jumlahnya 180. Oh, sudut ADE ditambah sudut ABE itu 180. Sehingga nanti kalau itu berlaku, nah berarti kan ini. Nah, orientasinya pertama sebenarnya kita ingin melihat apakah nanti segitiga FMG itu sebangun dengan segitiga BDC. Ya, jadi FMG apakah sebangun dengan BMC. Ya, jadi itu. Nah, sekarang kalau kita amati di situ, ya. Pertama, kalau sudut FDC itu ini. Ya. FDC itu kan sebenarnya kan sama dengan 180 dikurangi besar sudut DCG. Ya, kenapa di dalam jajar genjang itu sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180. Nah, sudut DCG ya, karena di situ kan kita lihat bentuknya di situ ini kan orientasinya kan di sini. Ya, ini. Maka ini kan ini ditambah ini 180, ini tambah ini 180. Nah, jadi bentuknya kan seperti itu. Nah, sekarang yang kita lihat di situ sudut DCG. Ya, jadi orientasinya kan sudut ini. Nah, kira-kira nanti ada yang sama nggak dengan itu? Nah, jadi padahal di sini kan kalau kita lihat tadi kan ini adalah lurus. Oh, kalau gitu sebenarnya kan yang kita tuliskan DCG, ya sudut DCG itu G itu kan sama dengan berarti sudut CDE.
Ya. Kan artinya di sini kan karena ini lurus, berarti kan dalam berseberangan. Nah, jadi yang kita lihat itu kan sudut dalam berseberangan. Oh, berarti sudutnya sama di situ. Nah, berarti sama juga nanti dengan sudut FDA. Nah, ini kan bertolak belakang, jadi sama. Nah, ini bertolak belakang, jadi sama. Nah, sekarang yang kita lihat itu di sini bahwa kita ingin menunjukkan apakah sudut F ini, kita menunjukkan apakah sudut ini, kalau misalkan ditambahkan ini itu 180. Padahal kan yang kita lihat itu kan sudut FGC itu kan sama dengan sudut FDC, ya itu ya. Kemudian yang kita lihat di situ sudut ini FDC dan sudut ABE, ya. Ini kan orientasinya kan di sini. Jadi sebenarnya kan yang kita lihat di sini kan bahwa sudut ini FDC itu kan kalau kita lihat sama dengan besar sudut FGC. Ya, itu sama. Jadi yang kita lihat itu sama. Sedangkan sudut FDC ini, ya sebenarnya teori ini agak, kalau misalkan ada sesuatu yang nanti Anda bisa menghilangkan itu. Ya. Sebenarnya kan ada sesuatu yang mungkin barangkali tidak perlu dicari tetapi ketemu di situ. Nah, itu kan sama dengan kalau kita lihat dari garisnya ini tadi, sebenarnya kan, oh ini bertolak belakang, berarti besarnya sama. Nah, padahal di sini FDC itu sama dengan ADE. Ya, padahal kalau sudut ADE, ya, ditambah itu kan orientasinya di sana. Nah ini kadang kita bisa menggunakan jalan yang agak panjang di sini dengan menentukan bahwa sudut yang kita tuliskan ABC ditambah dengan besar sudut FGC itu sama dengan 180. Nah, jadi kalau itu, ya itu kan berarti kita tuliskan di atas di sini segi 4 FBCG itu segi 4 tali busur. Ya, tali busur. Nah, kalau segi 4 tali busur, maka sebenarnya kan di sini kita bisa menuliskan kalau segitiga FMG itu sebangun dengan segitiga BMC. Ya. Berarti kalau seperti itu gimana dampaknya? Ya, berarti kan kalau kita tuliskan, kita menggunakan sudut yang mana? Oh ini misalkan. Maka MF dibanding dengan MG itu kan sama dengan, ya, jadi kita melihat itu kan sudut yang bersesuaian. MB misalkan per MG. Ya. Jadi bentuknya kan di sini. Ya. Nah, kemudian tadi kalau kita sudah menemukan kalau ini kita dapatkan ini, padahal kan bentuk ini adalah jajar genjang, maka MG itu sama dengan MD. Nah, berarti kan ini panahnya ke atas ya, walaupun secara tulisan salah kali karena tempatnya nggak ada. Berarti kan orang menuliskan MF itu kan sama dengan MC. MC per MG itu sama dengan MD. Nah, sama dengan MB itu tetap per MC. Nah, ini kan berarti kalau kalikan silang kan ketemu ini. Nah, berarti itulah sebenarnya satu ilustrasi yang kita tuliskan
menunjukkan bahwa yang diketahui itu kita bisa menjalankan bentuk ini. Nah, kemudian yang berikutnya di sini, apakah dengan menunjukkan tadi itu harus berputar di sini? Sebenarnya nanti kalau misalkan saudara bisa melihat bahwa antara sudut ini sama ini itu bertolak belakang, maka besarnya sama. Nah, kemudian Anda bisa memberikan alasan kalau pada jajar genjang sudut yang berhadapan ini besarnya sama. Oh, kalau FGC itu sama dengan FDC, ya berarti artinya di sini kan FDC itu sama dengan sudut ADE, ya berarti kan kita sudah menuliskan kalau oh kalau gitu FGC ditambah ini sama dengan FDC ditambah ini atau ADE ditambah ini. Nah, ini kan sudah diketahui karena segi 4 itu 180. Nah, berarti ini adalah menjadi segi 4 busur. Jadi ini boleh dieliminir tapi dengan menggunakan segitiga itu. Jadi jajar ginjang itu. Ya, jadi pemanfaatannya boleh dalam konteks yang berbeda. Nah, kira-kira itu. Jadi dalam persoalan ini, maka pertama di dalam menyelesaikan tidak lepas dari gambar. Itu artinya memang di geometri itu beberapa banyak ini ya materi itu cenderung adalah gambar itu cukup signifikan untuk menentukan penyelesaian masalah. Sedangkan nanti kalau sudah terkait dengan pengukuran, jadi artinya di sini kan geometri dan pengukuran. Maka sebenarnya kalau kita sudah bicara dengan pengukuran, maka sebenarnya banyak dengan aljabar. Ya. Maka di dalam aljabar itu, maka mungkin bentuk-bentuk yang harusnya mungkin sudah pasti tidak perlu digambar, itu berarti kita menggunakan strategi yang lainnya. Ya, jadi itu mungkin ada pertanyaan. Halo? Kemute kah? Enggak ya? Ada pertanyaan? Ada? Satria ini enggak kedengeran, Mas. Suaranya enggak masuk. Enggak ada? Belum. Oh, belum. Oke. Kalau belum ini tak clear. Ya, clear. Oke ya. Nah, itu satu ilustrasi yang kita tambahkan di situ. Nah, kemudian sebenarnya di sini kan kemarin kita hapus ya tulisan saya. Nah, sebenarnya di sini harapan saya di situ kan bahwa pertama ketika kita mengerjakan satu persoalan itu maka kita bisa menjelaskan strategi yang digunakan. Nah, sebenarnya di situ ada hal yang mungkin barangkali perlu dicermati bersama. Jadi mungkin kalau ada yang belum jelas tentang kemarin jenis strategi, ya mungkin barangkali nanti perlu kita lihat bareng-bareng. Nah, kemudian berikutnya di sini sebenarnya di dalam persoalan-persoalan ini memang kadang begini ya, kadang antara soal-soal yang mungkin dikembangkan di dalam OSN sama soal PISA itu sebenarnya sedikit berdekatan tetapi tidak sama ya. Jadi orientasinya itu kan kadang memang di dalam soal OSN itu juga banyak mengandalkan pada satu formula dan itu adalah memang gini rata-rata kan kalau OSN itu semakin banyak berlatih, yang penting pertama adalah konsepnya itu sudah baik, kemudian banyak berlatih itu kecepatan mengerjakan itu lebih tinggi daripada yang belum pernah mengenal soal itu. Tetapi ketika konsepnya itu mungkin kurang kuat, penalarannya tidak kuat, maka ketika dihadapkan satu persoalan baru, biasanya juga kesulitan untuk melakukan satu proses penalaran. Nah, soal
bisa pun sebenarnya satu bentuk yang berkembang. Jadi orientasi sebenarnya kan soal bisa itu kan mengarahkan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Berpikir tingkat tinggi itu berarti mulai dari analisis, evaluasi, dan create. Ya. Jadi orientasinya adalah di situ. Sehingga ketika soal-soal yang dibangun itu memiliki satu orientasi untuk mengajak siswa itu mungkin menalar. Jadi seolah-olah nanti memang ketika di soal TIMSS di situ yang dikembangkan kadang-kadang peran matematika yang mungkin barangkali ini kontennya itu adalah rumus banyak, itu kadang-kadang menjadi ini sedikit terkurangi kadang-kadang seperti itu ya. Itu mungkin yang jadi satu bentuk bahwa bagaimana kita membangun itu dua-duanya bisa bagus ya. Jadi artinya kan ini menjadi satu sebenarnya masih satu perdebatan di dalam satu orientasi di sana. Walaupun mungkin di kurikulum kita yang sedang dikembangkan itu mesti memiliki orientasi bagaimana mengajak anak itu ya bisa memperkuat di sini. Jadi orientasinya kan di soal PISA di situ. Ini satu gambaran itu kan yang ini saya mengambil satu gambaran yang dekat dengan geometri. Jadi artinya kan memilih satu bentuk yang khusus, ya, yang mungkin barangkali di situ tidak pure geometri sebenarnya. Karena di sini kan orang hanya menggunakan satu penalaran menghitung, tidak mengukur sama sekali ya. Jadi mungkin tidak ada konsep geometri yang mungkin barangkali menjadi satu patokan resmi. Ya, artinya kan di sini kan ketika orang di sini walaupun bentuknya kan seolah kan bentuk bangun geometri, tetapi kan di dalam menghitung kan tidak persis menggunakan ini hanya pengukuran saja di situ, mungkin juga dengan pembagian perhitungan di dalam konsep bilangan. Ya, jadi ketika orang mau membuat sebuah tangga, ya ketinggiannya itu adalah 252 cm, ya. Kemudian panjang yang diambil itu adalah 400 cm, ya. Di mana undakannya ini ada 14, ya, ada 14 di situ, ya. Di sini kan height of is of the 14 step di situ ya, yang kita katakan seperti itu. Nah, pertanyaan di situ kan orientasinya kan berapa sih tingginya di sini. Jadi kalau kita membuat itu kan menalar itu tingginya di sini berapa. Nah itu kan berarti seolah kita dihadapkan satu persoalan di situ, bagaimana kita mengajak anak untuk memikirkan bagaimana pemecahan soal seperti ini. Jadi ini kalau misalkan Anda kenal dengan orang-orang teknik atau mungkin bahkan tukang ini ya bangunan yang biasa dia itu desain bangunan walaupun dia itu tidak mungkin sekolahnya hanya STM itu biasanya sudah pandai untuk menghitung seperti ini. Jadi dibuat ketinggiannya berapa dia menghitung dengan cara seperti ini. Nah, itu ya. Jadi yang dilihat itu kan tidak pure rumus masuk, tetapi dia harus membuat satu penalaran di sini. Jadi ini panjangnya adalah 400, tapi tingginya di sini 252. Ya. Dibuat 14, ya. 14 ya, dari sini. Cuma di sini yang kita hitung itu yang sampai di sini. Ya. Ini sebenarnya kan gambarnya nanti kalau dipentokan di sini. Ya, ini tingginya, ini sampai di sini. Ya, ini panjang yang dihitung itu sebenarnya kan orientasinya di sini. Nanti kalau kita menghitung sampai di sini, ini ukurannya beda kan menjadi beda. Tapi mungkin kita sampai di sini. Ya, bisa ya, kira-kira seperti itu ya. Atau mungkin kalau kita dihadapkan pada satu persoalan yang mungkin ini, kalau ini kan geometri, karena judulnya aja ada triangle. Kalau ini kan orientasinya pada satu kasus yang diberikan. Kalau ini sebenarnya kan pure di geometri cuma penalaran saja di situ ya. Jadi ketika diberikan segitiga PQR ya adalah segitiga siku-siku di R
Ya, berarti orientasi di sini pertama yang dilihat itu orang kan melihat siku-siku di R. Ini R, R, R. Ini kan sudah gambar yang berbeda, jadi tidak memenuhi ketentuan di situ ya. Is right triangle with right angle at R. Nah, di sini. Nah, jadi ini kan ketentuannya ada yang sudah dipenuhi dan tidak. Maka ketika orang membuat itu kan pertama yang memenuhi mana dulu. Nah, kemudian yang berikutnya sebenarnya di sini kan ketika garis RQ ya itu sebenarnya kan digambarkan less than line PR di situ. Berarti kan sebenarnya kan lebih pendek ya di situ ya yang digambarkan. Ya, jadi kalau orang menuliskan di sini ada QR, kemudian RG di sini sama PR panjang mana. Sehingga nanti ketika orang orientasi itu kan sebenarnya kan sudah membuat satu ilustrasi ini. Jadi meletakkan itu panjangnya yang mana. Maka dia sudah mulai bergerak, ini hanya memilih. Kemudian ketika S itu suatu titik inside the triangle. Jadi sebenarnya dia itu terletak di dalam segitiga. Bukan on ya. Kalau di situ kan pada segitiga itu berarti dia itu harus terletak pada garis. Kalau inside di situ sebenarnya kan di dalam. Ya. Jadi S itu tidak boleh di sini. Ya. S itu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kalau ini kan berarti outside di sini. Ya. Jadi di luar. Ya. Maka kemungkinan kan ini, atau ini. Nah, kemudian ini yang kita lihat pertanyaannya kan di sini. Ya. Ya. Maka yang kita lihat itu mana yang memenuhi di antara bentuk ini. Jadi pilihlah A, B, C, D, E. Nah ini walaupun soalnya itu soal pilihan ganda, maka sebenarnya kan kalau mengacu pada soal bisa itu, sebenarnya kita orientasi di dalam mengerjakan itu adalah bagaimana mereka itu akhirnya pure untuk menalar. Ini kan sebenarnya kan pemahaman mungkin konsep, tapi kan konsepnya itu kan cukup banyak ya, jadi cukup banyak. Jadi konsep segitiga mungkin orientasinya titik pada segitiga, titik di dalam segitiga, titik di luar segitiga, kemudian panjang segmen segitiga siku-siku, ya, siku-siku di R itu yang seperti apa. Jadi orientasinya kan bisa seperti itu. Jadi di sini kalau garis MN ya itu kan lebih panjang dari MS. Sebenarnya kan kalau digambarkan kan semuanya di sini ada MN, ada NM, ini MS. Nah, ini kan seolah kan bentuk-bentuk ini kan terpenuhi. Ya, tapi mana yang lebih tepat ya? Kalau yang tadi kan ini salahnya S-nya di luar. Ya. Kemudian kalau yang ini salahnya adalah siku-sikunya di R. Kalau yang ini salahnya adalah pertama itu kan sebenarnya kan QR, ya QR itu kan lebih pendek dari RP. Ya, ini salah itu. Kemudian titik S itu juga terletak di situ. Nah, jadi ini sama ini, ya itu kan berarti kan versusnya ini. Karena ini sudah tidak memenuhi karena tidak siku-siku. Ya, berarti kan orang mesti diajak menalar untuk menuju ini. Nah ini kan tidak mudah ya, tidak mudah untuk setiap siswa itu bisa melakukan bentuk ini. Ya, jadi artinya di dalam menalar itu juga pertama butuh koneksi, jadi konsep-konsep yang dimiliki itu orientasinya ke sana. Nah itu jadi bentuk-bentuk yang kita lakukan itu adalah bisa seperti ini. Oke ya, sehingga nanti ketika dihadapkan satu persoalan, mungkin kita mungkin fokus ya, fokus. Jadi kalau kita gambarkan pada satu soal yang mungkin agak banyak ya, mungkin butuh waktu. Tapi mungkin untuk soal-soal yang konsepnya sangat sangat
tidak membutuhkan banyak konsep, mungkin barangkali penalaran itu bisa dibangun di situ. Ini ya tambahnya di situ, sehingga saudara nanti bisa mencoba mencermati. Ya, jadi semuanya bisa kan kalau menghitung ini? Halo? Semuanya bisa kan kalau menghitung persoalan ini, menyelesaikannya? Saya? Bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Iya. Dicoba dulu. Oh, dicoba dulu. Oke. Ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah. Dicoba dulu. Jadi harapan saya kemarin ketika ada soal-soal yang ada di sini semuanya bisa dicoba dan itu bisa dilakukan. Ya. Oke. Nah, kemudian sebenarnya gini. Kalau kemarin di situ kita memiliki satu strategi pemecahan masalah, ya. Maka sebenarnya kan kalau langkah-langkah pemecahan masalah secara utuh, ya, jadi kalau kita katakan strategi itu kan sebenarnya kan orientasinya pada satu pendekatan, lebih banyak pada cara yang digunakan. Nah, sebenarnya di sini kan ketika langkah pemecahan masalah itu kan sebenarnya kan kita menguraikan dari memahami masalah sampai ke solusinya kita dapatkan. Nah, Polya kemarin yang teorinya kita sampaikan sebelumnya itu kan memiliki tahapan. Jadi artinya kalau orang mau menyelesaikan masalah itu Polya mengatakan mestinya ada tahapan ya. Tahapan itu artinya apakah orang itu memahami masalahnya atau enggak. Jadi mesti kan kalau kita memberikan tugas, ya, tugas itu sebenarnya kita sudah tahu tentang tugasnya itu apa atau enggak. Nah, jadi artinya tugas itu apa? Nah, itu memahami masalah sebenarnya. Jadi kalau ini masalahnya sudah paham dengan baik, ya, kan baru merencanakan. Ya, oh, yang dimaksud dari pembuat soal itu ini. Nah, kemudian baru membuat rencana penyelesaian. Nah, sebenarnya kan membuat rencana plan di sini ini kan menggunakan strategi yang kemarin kita banyak pelajari itu. Jadi artinya perencanaan ini mesti melibatkan strategi yang dipilih. Ya. Ketika misalkan persoalannya itu bisa dipilah menjadi beberapa kasus, maka kan di sini juga akan membuat kasus-kasus yang ada. Nah, kemudian ketika misalkan, oh ini mungkin akan diselesaikan dengan cara misalkan di situ kan membuat pola. Nah, berarti artinya di sini kan perencanaan itu yang ini yang dibuat. Jadi strategi itu posisinya kan di sini. Nah, kemudian melaksanakan rencana, ya berarti menjalankan. Oh, kasus 1 dikerjakan, kasus 2 dikerjakan, kasus 3 dikerjakan. Nah, termasuk di sini itu kan sudah terkait dengan pemilihan kasus dan metode pemecahannya. Jadi artinya, oh ini kasus 1 diselesaikan dengan menggunakan tadi kan ya, mungkin artinya di situ kan ketika dijalankan rumusnya sudah dituliskan, maka di sini tinggal menjalankan, melaksanakan rencana. Nah, kemudian terakhir itu kan menguji. Nah, di sini memahami masalah, ya nanti penjelasannya bisa dicek lagi di bab sebelumnya. Artinya di situ nanti pertama yang ditanyakan adalah apakah ketika kita membuat soal non-rutin yang kemarin kita sudah kaji banyak itu selalu ketika kita selesaikan itu adalah polnya itu bisa jalan. Ya, sehingga nanti perlu dicermati kira-kira nanti bentuk menguji atau memeriksa itu bentuknya seperti apa. Nah, itu mungkin tolong nanti bisa dicek di sana. Nah, kira-kira kalau soal seperti ini itu cocok nggak dengan polya itu? Ya, jadi ini pertama kan satu ilustrasi ini kan cocok nggak dengan polya itu? Artinya gini, garis tengah sebuah setengah lingkaran berimpit dengan alas AB dari segitiga ABC.
titik sudut C bergerak sedemikian rupa sehingga titik tengah AC selalu terletak pada setengah lingkaran. Jadi artinya di sini kan ketika dihadapkan pada persoalan ini, ya pertanyaannya di situ kan berupa apakah lengkungan tempat kedudukan titik C. Kira-kira nanti yang perlu dipikirkan kan cocok nggak sih di sini? Apakah soal ini termasuk soal non rutin? Kemudian apakah juga di situ memiliki kategori yang sama dengan soal pemecahan masalah kuliah ini atau tidak? Tapi kalau kita lihat mungkin secara sekilas, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Ya, pertama kan sebenarnya ini ya, kalau kita melihat ini, orang menuliskan itu kan yang diketahui, yang sudah ada informasi ini. Jadi informasi yang ada itu kan ini ada segitiga ABC. Ya. Tapi di situ kan ada lingkaran dengan garis tengahnya itu AB. Nah, kemudian titik tengah ini AC, ya, titik tengah AC itu selalu pada lingkaran, yaitu ketika C bergerak. Nah, pertanyaannya tempat kedudukan titik C. Jadi kan ketika titik C bergerak berpindah-pindah itu lintasannya bentuknya apa? Nah, itu berarti kan mungkin ketika kita menuliskan informasi yang diketahui, berarti kan sebenarnya kan kita harus bisa menuliskan dengan tepat di sini. Nah, jadi artinya kan ketika di situ diketahui sebuah setengah lingkaran, jadi ada setengah lingkaran dengan garis tengah AB, nah, kemudian dibentuk segitiga ABC, di mana titik tengah AC itu selalu pada lingkaran. Nah, kemudian tentukan tempat kedudukan titik C. Ya, jadi tentukan lintasan titik C yang bisa dibuat di situ. Nah, itu berarti orientasinya kan ke situ. Jadi kemudian kalau agar memudahkan, maka step yang kedua kan membuat perencanaan. Jadi artinya ketika ini kita satu buat ini, kemudian ini ada setengah lingkaran, kan kalau kita menetapkan titik C, nah ini kan berarti kan artinya di sini kalau ini, ya berarti kan harus sama. Oh ini C, C bisa di sini. Kalau ini kita buat ini, ya maka ini harus sama. Maka C itu adalah di sini. Ya. Jadi kalau C itu berubah-ubah, maka bentuknya apa di situ. Ya, jadi C itu berubah-ubah bentuknya apa. Nah ini kan persoalannya di sini. Nah artinya di sini kan kalau kita lihat dari bentuk ini, maka orientasinya kan membangunnya itu kan seolah kan membuat atau mengajak siswa memahami suatu masalah itu. Berarti kan sebenarnya kan kalau mungkin soalnya sudah dituliskan diketahui bla 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 bla, ditanyakan itu kan berarti tidak mengajarkan kepada siswa untuk menuliskan sesuatu informasi yang dibutuhkan di dalam soal. Tetapi mungkin ketika ada yang terselubung, kemudian kadang yang bagus itu adalah semua informasi itu diberikan tetapi tidak semuanya digunakan, itu menjadi satu persoalan yang bagus sebenarnya. Nah, jadi kecuali kalau kita seringnya buat soal seperti ini yang saya tuliskan ini kan semua informasi digunakan. Tapi kadang ada satu soal yang diberikan banyak informasi tetapi di situ tidak semuanya digunakan. Nah, itu sebenarnya konteksnya adalah bagus ketika mengajak siswa untuk menyelesaikan satu ini memahami masalah. Nah, kalau ini nanti Anda pilih mana yang strategi dan mana yang menjalankan. Nah, ketika kita sudah membuat satu ilustrasi ini, kita bisa melihat ini. Ya. Ini misalkan titik D.
Maka di sini kan yang kita lihat di sini, kemudian di sini juga kita katakan titik D. Pukul berapa? Oh, 11.03. Titik D di sini, nah berarti kan sudut AD D itu kan sama dengan besar sudut AEB sama dengan 90 derajat. Nah, kenapa? Karena di sini kan sebenarnya kan ini diameter. Ketika sudut keliling yang menghadap ini, ya, maka kan itu kan kita tuliskan kan ya besarnya kan setengah dari panjang busurnya itu, berarti 90 derajat. Nah, berarti yang kita lihat di sini, kalau ini sama, kan segitiga ABC itu sama kaki. Ya, sama kaki kan, dengan AB, ya, berarti sama dengan AC. Ya. Kemudian yang kita lihat di situ ketika ada segitiga ABE, ya itu kan juga sama kaki. Maka di sini yang kita lihat itu AB sama dengan BC. Oh ini BC ya, AB sama dengan BC. Ya. Pertama yang dilihat di sini adalah bahwa kalau kita meletakkan titik C yang berbeda, dipindah-pindah itu, maka sebenarnya kan panjang BC-nya kan sama dengan AB. Jadi kalau kita memindahkan itu ternyata menghasilkan satu ketentuan atau apa ya simbolan di situ BC-nya sama. Nah, itu ya mungkin yang kita dapatkan karena sama kaki maka kita dapatkan bentuknya itu kan sama di situ. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua di sini berarti kan sebenarnya kita juga bisa jadi di sini kan membuat satu lingkaran di situ ya. Jadi nanti kan artinya di sini kan kalau ini sama, nanti ini sama, ini sama, ini sama. Ya. Jadi ketika nanti kita membuat baru lagi, ya, maka kan ini katakanlah ketika ini C1, C2, C3, ini kan sama. Berarti kan kita lihat BA sama dengan B, C1 sama dengan B, C3 sama dengan B, C2. Nah ini kan berarti menjadi diameter satu lingkar ini ya, bukan diameter tapi jari-jari satu lingkaran. Karena kan sama. Nah, jadi ini akhirnya bahwa dengan bentuk seperti ini karena diperoleh bahwa memindahkan titik C yang bergerak itu diperoleh panjangnya sama dengan AB, maka berarti kan pergerakannya itu menghasilkan sebuah lingkaran. Nah, berarti kalau gitu kelengkungannya apa bentuknya lingkaran. Nah, jadi nanti kalau dibuat itu kan kelengkungannya apa lingkaran. Nah, sehingga kalau kita lihat itu kan bentuknya adalah seperti itu. Nah, mungkin kalau namanya menguji itu boleh mengecek kembali atau mungkin Anda melihat dengan kasus ya. Menguji atau mengecek kembali itu boleh kalau di bentuk umum Anda berikan kasus ataupun mungkin ketika diberikan katakanlah ketika itu
segitiganya misalkan sama sisi, kemudian sama kaki, nah itu berarti melihatkan apakah bentuknya juga didapat ini. Itu boleh. Jadi namanya menguji itu kan sebenarnya kalau kita membuat satu simpulan itu kurang pas ya. Namanya menguji itu kan mengecek apakah hasil yang didapat itu adalah benar atau salah. Ya. Kalau dalam satu rumus biasanya kita menguji itu adalah dengan memasukkan beberapa data, ya mungkin hasilnya adalah benar. Jadi itu mungkin ketika kita lihat, cuma nanti ketika Anda buat tahapannya itu, berarti kan Anda mulai memilah mana bagian memahami, mana bagian merencanakan, mana bagian menjalankan. Ya. Menguji itu kadang tidak include di dalam permintaan di pengerjaan soal. Jadi ketika soal dihadapkan itu tentukan ini kan tempat kedudukan ini. Ini kan kalau orang sudah menghasilkan tempat kedudukan, itu kan kadang tidak dituntut untuk menguji. Ya, sehingga sebenarnya langkah polnya itu menguji itu adalah berlaku pada seseorang yang melakukan. Itu sehingga mungkin saudara nanti bisa ini harapannya pertama adalah kembali ke bentuk ini. Sehingga polianya itu nanti jalan. Nah mungkin itu sedikit di geometri mungkin tidak banyak ya. Mungkin nanti kalau misalkan konsep-konsep yang kita lihat itu ini kan kita lebih cenderung pada kaitannya dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki dengan baik. Nah itu kemudian nanti kalau misalkan ini hanya satu ilustrasi, nanti mungkin yang kedua kita sampaikan itu adalah masalah kombinatorik. Beberapa bentuk sebenarnya sudah kita buat di sana kemarin, karena ada beberapa prinsip pigeonhole, itu kita sudah memberikan. Mungkin kaitannya dengan kaidah pencacahan, jadi permutasi kombinasi, sedikit mungkin kalau peluang, yaitu mungkin barangkali sebenarnya masuknya di sini, karena kaidah pencacahan itu kaitannya dengan peluang ya. Jadi sebenarnya kan orientasinya itu kan kejadian yang mungkin itu kan mungkin adalah satu bentuk pencacahan dengan kejadian keseluruhan di sana. Ya, baik dengan pengembalian atau tanpa pengembalian itu misalkan masuknya kan bisa di situ. Nah kemudian prinsip inklusi eksklusi sebenarnya ini di diskrit sudah ada ya prinsip itu, dan biasanya ini pigeonhole kemarin kita sudah mungkin melakukan. Nah, nanti mungkin detailnya kita mungkin lakukan besok ya. Nah ini pertama kita lihat ini ya. Misalkan ini ya, ini masuk masalah kombinatorik atau bukan. Kalau misalkan kejadian seperti ini, apakah masuk di materi-materi yang bukan kombinatorik atau kombinatorik? Itu persoalannya itu. Misalkan ini dihadapkan, Andi, Beni, Coki, Doni, dan Edo bermain kancil serigala. Setiap anak menjadi kancil atau serigala, tetapi tidak kedua-duanya. Jadi artinya atau itu menjadi salah satu di sini. Jadi atau itu kalau di logika kan ada strip bawahnya itu ya, jadi salah satu. Tetapi tidak keduanya. Kancil selalu jujur, sementara serigala selalu berdusta. Nah, sifatnya berlawanan. Andi berkata bahwa Beni adalah kancil. Coki berkata bahwa Doni adalah serigala. Edo berkata Andi bukan serigala. Beni berkata Coki bukan kancil. Nah, Doni berkata bahwa Edo dan Andi adalah binatang yang berbeda. Nah, pertama di sini persoalan itu tentukan banyaknya serigala dalam permainan itu. Nah, ini kalau misalkan Anda telusuri itu apakah masuk di dalam ini atau hanya
bermain logika di situ ya. Jadi nanti kan sebenarnya dalam satu persoalan itu kan ketika kita melakukan satu bentuk pencacahan itu tidak selalu pakai rumus, tetapi mungkin penalaran itu yang kita kembangkan. Karena nanti di kombinatorik itu apakah kita menggunakan permutasi atau kombinasi, maka sebenarnya dua-duanya itu bisa dilakukan. Ya, cuma nanti kita memilihnya di mana. Nah, misalkan ini ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Jadi berapa banyak serigala dalam permainan itu? Maka sebenarnya kan di sini kita harus mencoba untuk melihat pernyataan-pernyataan ini. Jadi ketika ada kalimat pendukungnya di sini, setiap anak menjadi ini kancil atau serigala, berarti salah satu tidak bisa menjadi dua. Tetapi tidak kedua-duanya di sini. Kancil selalu jujur dan segala itu selalu berdusta. Jadi artinya kan nanti kalau misalkan Beni itu serigala. Kemudian Beni itu Beni mengatakan Coki adalah kancil. Kan kalau serigala itu selalu berdusta. Itu berarti dan kancil itu selalu jujur. Maka itu kan sebenarnya kan logika di dalam satu penalaran di situ bahwa ketika kita mengambil satu bentuk, maka di bawahnya akan mengikuti. Jadi nanti kan ketika menurut Doni, ya, Coki adalah serigala, padahal Doninya itu adalah serigala, maka boleh salah, kan gitu ya. Kita lihat mungkin pernyataan ini. Jadi Andi berkata bahwa Beni adalah kancil. Coki berkata Doni adalah serigala. Edo berkata Andi bukan serigala. Beni berkata Coki bukan kancil. Doni berkata bahwa Edo dan Andi adalah binatang berbeda. Ini kan pernyataan dari soal tadi yang kita ambil. Nah, ini yang kita lihat itu yang kita ambil yang mana. Jadi artinya nanti kan kita memilih atau memulai melakukan itu, mungkin kan kita bisa melakukan dengan memilih satu pernyataan dulu, nanti yang lainnya kan mungkin bisa mengambil atau mengikuti dari situ. Nah, mungkin ini 11.35. Misalkan gini, ini kan kalau yang kita lihat ini ya, Andi berkata Beni kancil. Coki berkata Doni adalah serigala. Edo berkata Andi bukan serigala. Beni berkata Coki bukan kancil. Doni berkata ini binatang yang berbeda. Nah, kalau misalkan di sini Andi bukan serigala. Nah, misalkan di situ misalkan Andi kancil. Andi kancil menjadi satu pernyataan awal yang diambil. Nah, berarti kan kalau Andi kancil, ya, berdasarkan A, Beni adalah kancil, itu kan benar. Berdasarkan D, Coki adalah serigala. D, ya. Beni berkata Coki bukan kancil. Ya. Di sini yang kita lihat nanti bentuknya itu. Ya, Coki adalah serigala. Berdasarkan B, Doni adalah kancil. Berdasarkan E, karena Andi kancil, maka Edo adalah serigala. Ya. Kemudian berdasarkan C, maka Andi adalah serigala. Nah, tolong nanti dicermati di sini. Pernyataan ini kontradiksi dengan pemisalan bahwa Andi adalah kancil. Berdasarkan C, Andi adalah serigala. Ini kan kontradiksi dengan ini. Jadi kan yang paling bawah dari C itu, nah, ini kan artinya kan bertentangan di situ. Nah, ini yang kita lihat. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ini kita mengambil satu pernyataan di sini, Edo berkata Andi bukan serigala, ya, tapi kan boleh dipakai ketika Andi kancil. Ya, ketika Andi itu serigala, maka Beni serigala, Coki adalah kancil, berdasarkan B, Doni adalah serigala, E, Edo, dan Andi sejenis. Nah, ini kan ada kontradiksinya juga di situ ya. Karena Andi serigala, maka Edo juga serigala.
Berdasarkan C, maka Andi adalah serigala yang berarti sesuai dengan pemisalan Andi adalah kancil. Nah, ini bentuk yang pertama ini masuk di situ. Maka kalau kita lihat siapa yang menjadi serigala. Ya, jadi kan pertanyaannya itu kan berapa banyak serigala di situ. Nah, maka di sini yang kita lihat dari pernyataan itu adalah kita mengambil yang kedua di situ ya, termasuknya di situ ya. Yang termasuk kancil itu Coki, ya, dan yang termasuk serigala itu Andi, Beni, Doni, dan Edo. Nah, tolong nanti Anda pikirkan, ini nanti saya kirimkan, cermati pernyataan ini sama jawabannya ini. Kira-kira nanti pertama sebenarnya kan persoalan ini lebih cenderung pada kombinatorik atau bukan. Kemudian yang kedua, di dalam kaitannya dengan penalaran di sini, ya mungkin artinya di situ saudara bisa melihat kelemahan dari bentuk ini atau enggak. Ya, itu mungkin yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini. Cuma mungkin saya sedikit singgung di situ ini ya. Tolong nanti yang lainnya beri komentar, boleh di ini di WA nggak apa-apa. Ya. Ini saya mengambil tugas yang kemarin. Ya, ini kemarin kan saya masukkan di UTS di situ dari kelompok 2 kayaknya nggak salah. Hitunglah ini. Ya, ingat binomial ini, kemudian ini saya tuliskan sampai ke bawah sampai selesai di sini. Ya. Oke. Nah, kira-kira strategi yang digunakan ini, kelompok ini menuliskan dia menggunakan ini ya. Jadi artinya di situ orientasinya paritas. Ya. Kemudian mungkin saudara bisa melihat kemarin paritas itu seperti apa. Nah, cocok atau enggaklah ini, sehingga nanti kan ketika kita dihadapkan pada satu bentuk, kemarin kan kalau kita lihatkan di situ bentuk yang ada di situ mungkin kalau tidak salah ya benar ya. Udah komat belum selesai. Ya, jadi pertimbangan paritas itu, maka sebenarnya kan orientasinya kan bentuknya ini. Jadi paritas itu istilah matematika yang menggambarkan penggolongan sifat dari sebuah bilangan bulat atau yang lain ya. Jadi orientasinya mungkin memilah dan memilih. Sehingga digantungkan menjadi golongan genap ganjil, mungkin orientasinya bisa di sini, tidak habis atau dibagi atau misalkan habis dibagi di situ ya. Kemudian paritas juga tak berlaku pada bilangan tak bulat. Nah, ini orientasinya di situ ya. Mungkin barangkali nanti kira-kira kalau misalkan Anda memiliki satu argumen, kira-kira nanti persoalan tadi ketika dikatakan menggunakan pertimbangan paritas itu kira-kira pada langkah berapa yang digunakan. Oke, mungkin itu terkait dengan bentuk ini karena sudah dhuwur. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih hari ini. Nanti file saya kirimkan atau recordnya nanti kalau ada ya saya kirimkan sehingga nanti kita jadi bahan untuk berikutnya. Oke, terima kasih hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.